Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 193, Titik Terang. Benarkah? Ya ampun, aku sampai tidak mengenalinya. Pero terperangah. Tentu saja ia mengenal pemilik nama itu, seorang psikolog yang namanya cukup dikenal oleh publik. Penampilannya sedikit berbeda, siapapun mungkin tidak akan mengenali. Itu benar, aku saja tidak mengenali, padahal aku beberapa kali bertemu dengannya dalam sebuah seminar. Imbuh Pero membuat keduanya tertawa. Aileen, aku hanya bisa berdoa semoga semuanya segera membaik. Aku mengerti bagaimana posisimu sekarang. Semuanya serba sulit dan kamu dipaksa untuk mencari jalan yang paling aman untuk semua orang. Kalau aku yang mengalaminya, mungkin aku juga akan memilih jalan yang sama. Di satu sisi kamu bisa menyelamatkan Alpian dan di sisi lain bisa membantu Melati. Posisinya memang serba sulit, apalagi saat Umi datang padaku dan menceritakan kondisi Melati. Aku tidak bisa mengabaikannya. Kamu sudah mengambil jalan yang tepat. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana kamu membujuk Alpian agar melakukan ini semua. Cukup sulit untuk melunakkan suamiku itu. Kak Pero tahu seperti apa keras kepalanya dia. Bukan keras kepala sebenarnya, tapi aku juga heran apa yang kamu lakukan sampai dia bisa bertekuk lutut hanya di hadapan kamu. Bahkan untuk melakukan hal gila seperti ini. Pero kembali tertawa. Ngomong-ngomong, di mana Alpian? Katanya malam ini pulangnya agak terlambat. Oh, kalau begitu aku pulang dulu, anak-anakku pasti sudah menunggu. Dia bangkit dari tempat duduk dan menyematkan tali tas ke bahu. Sekali lagi terima kasih untuk bantuanmu. Jangan bicara begitu, kita sudah seperti keluarga. Keduanya saling memeluk sebelum akhirnya Pero meninggalkan rumah itu. Selepas mengantar Pero, Aileen segera menuju sebuah ruangan di mana Ira sudah menunggu. Tadi saya mendapati Melati mengurung diri di kamar, menangis sambil memeluk bingkai foto ini. Wanita itu menggeser sebuah bingkai foto. Aileen meraih dan memandanginya. Jadi ini orangnya. Umi pernah bercerita padaku tentang Melati yang ditinggal calon suaminya di hari pernikahan mereka. Kejadian itu membuatnya terpukul sampai mengalami depresi berat. Dia memiliki obsesi yang tidak biasa, membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dan lebih kaya dibanding calon suaminya ini. Aileen mengembuskan napas panjang, pikirannya masih terfokus pada satu pertanyaan, yaitu bagaimana Alpian bisa mengonsumsi psikotropika. Tunggu, bukankah hari itu Melati pergi ke kantor untuk membawa pesanan kue dari Bu Bidila? Apa jangan-jangan Melati yang mencampur makanan itu dengan obatnya? Pertanyaan itu tiba-tiba muncul dalam benak Aileen. Bisa saja Alpian ikut memakan kue tersebut. Aileen ingat kue itu dipesan Budila sebagai cemilan di ruang rapat, dan Riana pernah bercerita bahwa dirinya yang merekomendasikan toko kue milik Umi, sehingga Budila memesannya. Tapi apa seseorang yang dengan keadaan mental seperti Melati bisa merencanakan kejahatan seperti ini? Rasanya terlalu sempurna. Saya rasa tidak. Bagian ini memang sedikit ganjil. Tapi saya menangkap kalau Melati hanya terobsesi untuk membuktikan pada calon suaminya kalau dia bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dan kaya dibanding calon suaminya itu. Untuk menambahkan obat penenang di dalam kue rasanya terlalu jauh dan sedikit mustahil. Mungkin ada sebab lain. Pikiran Aileen semakin dipenuhi pertanyaan. Rentetan kejadian memang saling berhubungan dan membuat semuanya serba membingungkan. Jam menunjuk ke angka 10 ketika Alpian tiba di rumah. Kedatangannya pun disambut oleh Aileen. Di mana dia? Sudah aman? Tanya Alpian. Sesaat setelah memasuki kamar, dia sudah tidur, balas Aileen sambil membantu membuka kancing kemeja suaminya. Oh ya, tadi dokter Pero datang ke sini dan memberitahukan hasil tes darahnya. Bagaimana hasilnya?
Hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa di dalam darah kamu ada kandungan psikotropika dalam dosis yang cukup tinggi. Alpian jadi sangat terkejut mendengar ucapan Aileen. Rasanya tidak mungkin bagaimana obat semacam itu bisa ada dalam tubuhnya. Kamu yakin? Aileen mengangguk. Selama di kantor kamu makan apa? Dokter Pero bilang obat itu akan bereaksi 30 menit sampai 1 jam setelah dikonsumsi. Dan efeknya bisa terjadi selama 5 sampai 12 jam. Ingatan Alpian seketika mengarah pada malam kejadian itu. Mencoba mengingat makanan atau minuman apa yang ia konsumsi. Hari itu aku di ruang rapat sampai sore. Aku tidak makan apa-apa selain kue yang disajikan. Kue itu adalah kue yang dipesan Budila dari Umi atas rekomendasi Kak Riana. Kalau dari kue itu, berarti semua orang yang ada di ruang rapat mengalami hal yang sama seperti aku kan? Aku ingat ada beberapa orang yang makan kuenya. Benar, tadi aku menghubungi Budila untuk memastikan beliau mengaku ikut memakan kue itu tapi tidak mengalami hal aneh seperti kamu. Staf yang ikut rapat juga tidak ada yang mengalami kejadian aneh. Alpian mendesah panjang. Semakin banyak kejanggalan ia temukan, berarti bukan dari kue yang dibawa Melati kan? Kalau benar, seharusnya bukan aku saja yang mengalami. Sepanjang jalan pulang aku memang merasa sedikit pusing dan mual, tapi aku mengira itu hanya efek perut kosong. Karena aku memang belum makan seharian. Lalu puncaknya saat keluar dari mobil untuk memeriksanya, aku tiba-tiba merasakan tanganmu menepuk pundakku. Saat berbalik aku sudah melihat kamu di mobil dalam keadaan kedinginan. Bahkan setelah kejadian itu, aku masih merasa melihat kamu di mana-mana. Coba ingat-ingat lagi Mas, kamu habis makan atau minum apa dan di mana? Desak Aileen. Kembali menajamkan ingatan, Alpian mencoba menyambungkan benang merah dari kejadian di kantor. Tidak ada. Beberapa menit sebelum pulang aku memang kembali ke ruangan untuk mengambil HP yang tertinggal. Kalau tidak salah aku hanya minum segelas air putih. Hanya air putih. Alpian mengangguk. Rasa air putihnya memang sedikit aneh. Tapi aku pikir itu karena asam lambungku naik. Tanpa pikir panjang, Aileen segera mengeluarkan laptop milik Alpian. Rekaman CCTV kantor yang sempat dikirim oleh Bara kembali ia periksa satu persatu. Aku yakin pasti ada sesuatu yang terjadi. Sementara Aileen memeriksa rekaman CCTV, Alpian memilih untuk mengganti pakaiannya dengan piyama. Sesekali ia tampak tersenyum melihat tingkah Aileen yang menyerupai seorang detektif. Sekarang aku mengerti karakter Boy ikut siapa. Kamu masih bisa tertawa padahal keadaan sedang genting-gin begini Mas, ucap Aileen dengan bibir mengerucut. Lalu mau apa lagi? Apa aku harus menangis? Aileen tak menyaut. Perhatiannya tertuju pada layar laptop. Sepintas semuanya memang berlangsung normal dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Hanya ada seorang pria berseragam kotak-kotak biru yang masuk ke ruangan. Aileen yakin itu seorang cleaning service melihat dari seragam yang ia gunakan. Hingga pada saat pria tersebut membersihkan meja, Aileen kembali menajamkan penglihatannya. Dalam hitungan detik, bola matanya terbuka lebar saat melihat sang cleaning service memasukkan sesuatu ke dalam segelas air putih. Mas, lihat ini, pekik wanita itu. Membuat Alpian segera mendekat. Aku ulang rekamannya ya. Dia terlihat seperti sedang memasukkan sesuatu ke dalam gelas. Alpian ikut memperhatikan layar laptop. Lelaki di dalam video itu tampak celingukan sebelum memasukkan sesuatu ke dalam gelas. Astagfirullah, aku minum air putih yang di meja itu memang. Coba perbesar gambar yang menyorot wajah cleaning service ini. Aileen segera memperbesar gambar sehingga menampilkan wajah lelaki itu dengan lebih jelas. Membuat Alpian tampak geram. Dia kan tetangga Mariana yang bekerja di perusahaan kita, pekik Alpian. Ya Allah, aku sudah berpikir buruk terhadap Melati. Tadinya aku pikir Melati yang mencampur kue dengan psikotropika. Apa mungkin Melati hanya dijadikan kambing hitam? Apa karena kebetulan momennya pas, jadi ada yang memanfaatkan keadaan dengan menghasut
Rehan untuk menuntut kamu. Nah, segitu dulu ya bab 193-nya hari ini. Satu bab dulu ya. Insya Allah besok dilanjut lagi bab 194-nya. Pokoknya makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.